Halo, selamat siang Sobat Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pejuang kopi Suwoh sudah berada di Kecamatan Suwoh lagi ya teman-teman. Sekarang berada di Pekon Banding Agung. Sesuai dengan beberapa permintaan daripada teman-teman untuk Bang coba sekali-kali bahas mengenai okulasi ya, ataupun yang kita kenal biasanya sambung pucuk ya teman-teman. Okulasi. Nah, hari ini saya berada di salah satu kebun ya, salah satu kebun milik orang tua kami. Salah satu kebun ini bisa dibilang baru dibenahi beberapa tahun ke belakang ya. Semuanya robusta di sini karena memang MDPL-nya rendah. Nah, di sini kita nanti akan coba spill ya. Coba spill hasil dari okulasi yang sudah kita lakukan, penyambungan sekitar ada yang 2 bulan ke belakang dan 1 bulan ke belakang. Bagi teman-teman support selalu untuk Sekolah Kopi Story, kita nanti akan coba terus aktif bareng pejuang kopi di seluruh Indonesia. Thank you. Nanti kita ikutin ya kegiatannya ya seperti apa. Yuk. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Bagi teman-teman yang belum familiar daripada kata ataupun istilah daripada okulasi. Okulasi adalah metode ya, metode sambung pucuk, gunanya untuk meningkatkan produktivitas atau menyeleksi klon yang lebih unggul yang kiranya bisa mendorong produktivitas kopi kita ya teman-teman. Nah, di depan teman-teman ini okulasi atau hasil okulasi daripada tanaman kopi robusta kita. Ini ada yang bawah batang kopi lokal, yang atas kita sambung dengan klon Bagio, tapi belum nampak ya teman-teman karena memang ini baru tumbuh ya. Ini kita prosesnya estimasi sekitar 3 bulan ke belakang teman-teman, kurang lebih di 2 bulan ke belakang kita proses okulasinya. Ini ada pertumbuhannya yang nampak seperti ini ya teman-teman ya. Oke, yang belum familiar dengan apa itu okulasi, saya akan coba jelaskan sesederhana mungkin ya. Okulasi proses sambung pucuk antara entres kopi satu dengan yang lainnya. Contohnya yang ini ya, ini bisa dikatakan yang bawah ini adalah pangkal daripada kopi yang asli ya, kopi induknya. Nah, yang atas ini yang udah tumbuh ini entres tambahannya yang dinilai lebih bagus ya. Tujuannya untuk meningkatkan produktivitas. Ini kalau dari samping ya teman-teman. Ini kalau dari dekat ya, ini sambungannya teman-teman. Ini yang entres atas ini kita selipkan sini. Prosesnya nanti disungkup ya. Nanti kita akan bahas juga penyungkupan. Nah, aku pengen sharing sedikit teman-teman. Untuk pemilihan entres yang baik, kalau bisa sesuaikan ukurannya ya dengan batang bawahnya. Nah, tujuannya biar tumbuhnya maksimal nih seperti ini ya. Dia nggak ada ketimpangan ataupun beda size daripada entresnya nih. Itu lumayan sedikit penting ya teman-teman. Jangan sampai nanti sumbang ini tumbuhnya, ukurannya jadi nggak bagus di sini ya. Jadi itu. Ini kita entres yang pertama selesai. Kita akan coba lagi cari yang di sebelahnya ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Ini ada contoh konkret juga kenapa okulasi ini bisa meningkatkan produktivitas dan mengefektifkan tanaman kopi yang sekiranya tidak efektif dalam produksi. Contohnya ini depan kita ya. Ini batang pokoknya ini adalah kopi Liberica. Nah, ini ciri-cirinya seperti ini, batang daunnya lebar segala macam. Liberica ini secara produksi untuk buahnya ini sangat kurang ya, karena ini diperuntukkan untuk batangnya teman-teman, dan prosesnya juga lebih ribet ya Liberica ya. Proses panennya juga lebih alot segala macam, dan batangnya besar nih seperti ini tampaknya nih ya. Ini yang belum tahu nih daunnya ciri-cirinya seperti ini. Liberica biasanya disebut Bariah ataupun Robinson ya teman-teman. Nah, adanya okulasi, kita turun ke bawah set. Nah, si tunas Liberica ini bisa kita manfaatin ya, diokulasi dengan kopi robusta yang biasa ya teman-teman. Nah, ini sambungannya teman-teman ya. Nih, ini tujuannya apa? Karena si kopi Liberica ini produktivitasnya itu
kalah daripada Robusta, dan juga harga jualnya kadang beberapa tempat juga tidak menghargai kopi Liberica dengan bagus ya harganya, biasanya di bawah Robusta. Itu kita manfaatkan ataupun kita inovasikan dengan cara okulasi sambung pucuk ya. Nah, jadi ini atasnya bisa tumbuh kopi Robusta. Jadi kita diuntungkan dengan batang yang bagus ya untuk perakaran ke bawah, tapi setelah jadi okulasinya kita bisa panen dengan kopi Robusta. Itu ya teman-teman, kita harus juga jeli ya teman-teman. Kalau ada Liberica di kebun jangan langsung dibuang, bisa kita manfaatin. Contohnya seperti ini. Gitu. Ini umurnya sama dengan yang pertama, cuman yang sering saya masih jadi pertanyaan ya, mungkin teman-teman ada yang tahu, kenapa setiap pertumbuhan okulasi itu berbeda ukuran, padahal biasanya kita melakukan okulasi itu sama waktunya. Itu kira-kira gimana, faktor apa yang menentukan ya teman-teman? Ini beda banget ya ukurannya sama yang pertama tadi, itu paling hanya 1 jengkal. Ini sudah luas ya, lebar ya, ini ya, ranting-rantingnya udah panjang. Kira-kira seperti apa ya teman-teman ya, apa faktornya? Mungkin itu kita pindah ke pohon yang lain. Yuk. Oke teman-teman, untuk yang selanjutnya kita akan coba ngebahas mengenai Bang, kapan waktu yang tepat ataupun kira-kira waktu yang tepat untuk kita membuka sungkup ya. Sungkup itu nih ya, penutup plastik untuk proses okulasi di saat kita menyambungkan entres yang atas ke batang bawahnya. Itu ada lagi namanya disungkup ya, dibungkus oleh plastik. Nah biasanya seperti ini ya, terus kemudian ditali bawahnya. Nah, kapan kira-kira kita waktu untuk membuka sungkupnya? Ya kurang lebih kalau sudah seperti ini ya teman-teman ya, atau sudah kelihatan tunasnya yang sudah mendesak keluar si plastik, biar nggak terjadi nih. Ini agak telat, dia agak kering, hitam akhirnya. Nah ini teman-teman ya, makanya ketika kita sedang melaksanakan proses okulasi, sering-seringlah untuk kita survei ataupun lihat ke kebun kita ya teman-teman. Nah, ini udah biarin, ketika ini sudah dilepas plastik, ini insya Allah tumbuhnya akan booster ya, langsung kenceng dia gitu. Bagus ya, itu teman-teman. Oke, satu lagi teman-teman, beberapa contoh yang sudah saya spilkan di atas tadi itu merupakan serba-serbi mengenai okulasi ya, mengenai entres yang bagus seperti apa dan segala macamnya. Nanti coba akan kita bahas kembali ya teman-teman. Cuman patut disampaikan juga bahwasanya istilah okulasi itu yang seperti saya jelaskan barusan, bukan berarti itu sama dengan stek ya. Kalau teman-teman kadang di beberapa wilayah okulasi kadang masih disebut dengan stek, padahal stek itu adalah pola dimana kita pembibitan melalui entres yang kita tancapkan di tanah, kemudian diproses sungkup dan keluar akar ya, dipindahkan ke polybag, kurang lebih seperti itu. Itu yang stek asli ya, penyebutannya aja yang biasanya keliru. Cuman secara praktek teman-teman sebenarnya sudah sangat bagus ya, khususnya yang memang petani-petani yang sudah senior atau petani milenial pun sangat bagus sekarang, banyak yang pinter pinter berinovasi di kopi. Oke, mungkin itu dari pejuang kopi Suwo dan Sekolah Kopi Story untuk mengenai tips ataupun perihal dari okulasi. Nah ini posisi lagi di kebun ya, baru dilakukan pembersihan gulma kemarin. Insya Allah untuk ke depan kita akan selalu update ya mengenai informasi perkebunan kopi dan cerita-cerita petani kopi di seluruh Indonesia. Saya Faru, Sekolah Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.